Suatu ketika rumah Rasulullah SAW kedatangan tamu. Rumahnya Rasulullah kedatangan tamu. Kebetulan tuh yang diketuk pintu kamarnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada yang ketuk pintu. Tok tok tok. Maka saat itu di waktu asar. Ya, waktu setelah asar. Antara asar sama maghrib itu kan lumayan, rentan waktunya sekitar 2,5 jam ya, asar sampai maghrib sekitar 2,5 jam. Ada yang ketuk pintu, ucapkan salam tentunya, dijawab oleh budaknya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Perlu kita ketahui, dulu tuh yang jadi budaknya Kanjeng Nabi gak mau dimerdekakan. Karena lebih senang jadi budaknya Nabi daripada orang merdeka. Hidupnya lebih enak, hidupnya lebih terjamin dan tidak ada beban. Sebab Rasulullah SAW itu justru yang membantu pelayan-pelayannya, membantu pelayannya. Dibukakan pintu, ditanya, "Tidak perlu apa? Saya minta sesuatu." Ternyata itu peminta-minta. Cuman jangan disamakan dengan orang yang minta-minta di zaman sekarang. Ini orang minta emang karena butuh sesuatu untuk makan, nggak ada yang dimakan. Maka saat itu pembantunya Sayyidatuna Aisyah tidak memberikan sesuatu. Kenapa nggak memberikan sesuatu? Karena memang nggak ada sesuatu. Jadi mau diberikan juga nggak ada. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar ada orang ketuk pintu, maka nanya sama pembantunya, "Siapa itu yang ketuk pintu?" Maka dijawab, "Orang minta sesuatu untuk makan." Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, "Itu ada sedikit gandum untuk buat roti, berikan pada dia sedikit. Cuman segenggam gandum, berikan kepada dia." Maka pelayannya menjawab, "Kalau ini saya berikan kepada peminta-minta, lah nanti jenengan bukonya pakai apa? Ini jenengan 1 hari nggak makan, berpuasa dan tidak ada makanan, yang ada cuma segenggam gandum yang nanti jadi roti yang nggak seberapa. Ini kalau saya berikan ke peminta-minta, nanti jenengan makan apa?" Istri Rasul menjawab, jangan khawatir, nanti Allah akan ganti yang lebih baik. Maka segenggam gandum ini diberikan kepada peminta tersebut yang senangnya luar biasa. Karena bisa diolah sama dia, juga bisa menahan lapar, menghapuskan laparnya. Udah asar berlalu, adzan maghrib tiba, masuk waktu maghrib, saatnya berbuka. Istrinya Rasulullah SAW mau berbuka, gak ada makanan. Lah kurma nggak ada, secuil roti nggak ada apa-apa. Mau buka nggak ada apa-apa. Ini istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istrinya manusia yang paling mulia. Mau berbuka nggak ada yang dimakan. Jadi kalau ibu-ibu mau buka nggak ada yang dimakan, berbahagialah. Meskipun suami jenengan jauh pangkatnya dari Nabi Muhammad SAW. Tapi jenengan udah mirip. Pernah ngalami yang seperti itu? Belum pernah, dan di Indonesia insya Allah tidak akan pernah. Ya. Maka ketika maghrib apa yang dilakukan? Berbuka dengan seteguk air. Nah, ketika Sayyidatuna Aisyah berbuka seperti itu, pembantunya kalau bahasa Indonesia meledek. Nanti akan diganti yang lebih baik. Ini pembantunya karena akrab ya, karena sangat akrab. Nanti akan diganti yang lebih baik. Sayyidatuna Aisyah juga ngomong, "Iya, nanti akan diganti yang lebih baik." Seruput air putih, gantinya nggak ada. Diingatkan sama pembantunya, tadi kan bilang nanti akan diganti yang lebih baik. Mana ini gantinya nggak datang. Sayyidatuna Aisyah sholat, ya, sholat. Ada yang ngetuk pintu, tok. Ya. Maka dibuka oleh pembantunya. Selesai sholat ditanya sama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, "Siapa tadi?" Orang ngetuk pintu ngirim sesuatu. Ngirim apa? Kambing.
Ngirim kambing buat kamu, nanti akan diganti yang lebih baik. Nanti akan diganti yang lebih baik. Ngirim kambing buat kamu. Pembantunya mengatakan, sungguh ini yang ngirim tetangga kita yang sekian tahun gak pernah ngasih apa-apa. Sekian tahun gak pernah ngasih apa-apa, aneh kok hari ini ngasih langsung kambing. Ngasih kok langsung kambing. Maka Barirah radhiyallahu ta'ala anha, budaknya Sayyidatuna Aisyah ini mengatakan, sungguh tidak beriman seseorang sebelum meyakini apa yang ada dalam genggamannya Allah lebih dia percaya daripada apa yang ada dalam genggaman tangannya. Nah ini saya ngomongin darah dikit aja, nanti Bib Muhammad nambah dikit terus selesai. Silahkan mikir dulu Bib, ya kan ada kesempatan. Pertama, yang datang orang butuh makan. Pertanyaan saya, istri Nabi butuh makan enggak? Butuh, apalagi udah seharian puasa, kan butuh makan. Tapi begitulah sya'nul mukmin, orang yang betul-betul beriman seperti itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanat bihim khasasah. Mereka senantiasa memilih untuk mengutamakan orang lain, meskipun mereka juga sama-sama butuh. Mereka mengutamakan orang lain. Tapi ingat, ini yang dikeluarkan tepat sasaran. Memang orang butuh. Di sini ada fiqhus shadaqah. Orang kalau mau sedekah itu jangan asal sedekah. Sedekah tetap baik, tapi sedekah ada ilmunya. Sedekah itu harus tepat sasaran. Al-aqrab tsummal aqrab. Sedekah kepada yang terdekat dan yang terdekat dan yang terdekat, yang membutuhkan dan yang membutuhkan dan yang membutuhkan. Itu yang paling utama. Jangan sampai kita sedekah pada orang-orang yang jauh sedangkan adiknya sendiri butuh, kakaknya sendiri butuh. Lah ini sedekah kepada masyarakat sekitar yang betul-betul butuh makan, memang nggak ada yang dimakan, maka diberikan ini sesuatu yang dimiliki. Berarti ini harta yang paling mahal. Coba kita udah kehabisan uang tinggal 100.000, nggak ada yang lain. Ada teman kita butuh uang mau pinjam 100.000 untuk berobat anaknya. Saya mau nanya, kita serahkan atau mikir? Jujur, teman kita anaknya mau ke dokter, benar-benar mau ke dokter loh, bukan orang-orang yang modus loh ya. Modus ngorbankan nama anak, bukan ya. Naudzubillah min dzalik. Ini betul-betul teman kita mau ke dokter untuk mengobatkan anak, butuh uang 100.000, dia nggak punya uang. Nggak punya uang. Bahasanya itu nggak minta, kalau boleh saya pinjam uang 100.000 untuk ke dokter. Sementara kita punyanya uang cuma 100.000. Nggak ada yang lain. Kira-kira pinjamkan, kasihkan atau tolak? Ya, diberikan cuma-cuma, dipinjamkan atau mohon maaf, saya juga sama-sama butuh. Yang mana kita ini? Jujur saja. Kita kan mikir pasti kan? Ini kalau saya serahkan nanti gimana? Kenapa? Karena kita lebih meyakini apa yang di tangan daripada apa yang dalam genggaman Allah. Ini bukan mukmin yang sejati. Ya nggak apa-apa, mukminan belum sejati. Kalau mukmin yang sejati dia lebih percaya, saya nggak pegang sesuatu, tapi Allah memegang sesuatu yang luar biasa. Ini kalau saya berikan kepada saudara saya, Allah yang terima, Allah berikan sama dia, dan Allah akan lipat gandakan, Allah akan ganti yang lebih baik. Yakinnya tidak ada keraguan. Sanggup atau enggak sanggup? Jangan gaya. Sanggup gaya. Kota amal di masjid lewat aja dilewatkan kok. Kota amal di masjid itu lewat pura-pura enggak lihat, tidur gitu ya. Khutbah Jumat pura-pura tidur sampai sebelahnya yang ngambil gitu. Sebelahnya yang ngambil. Nah ini loh, fiqhud shadaqah. Orang mau sedekah ada ilmunya. Yang pertama itu, beliau berikan semua yang dimiliki. Beliau berikan semua yang dimiliki. Karena yakin kepada Allah Ta'ala. Coba lihat, Allah nggak pernah menyia-nyiakan orang yang kerjasama dengan Allah dan yakin kepada partnernya, yaitu Allah. Partnernya ini Allah. Coba bayangkan, Allah itu membahasakan di Al-Quran
dengan siapa yang mau menghutangi Allah untuk orang yang sedekah. Siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah. Siapa yang mau memodali Allah. Begitu kalau terjemahan bebasnya. Yuqridullaha qardan hasanan. Siapa yang mau memodali Allah. Allah sampai ngomong seperti itu. Lah kalau Allah yang maha kaya, Allah yang maha hebat, Allah yang maha ngerti, Allah yang maha jujur, Allah yang maha menepati janji, Allah mengatakan siapa yang mau modali saya, nanti saya kembalikan berlipat ganda. Kemudian kita ragu, berarti kita bodoh atau sakpoli bodohnya. Sangat bodoh sekali, kan begitu. Ya maklum, mukmin, mukminan. Nah kalau yang mukmin beneran, nyah, nyoh, cul, walaupun nggak punya, semua yang punya diberikan. Ya kalau kita ingat tuh ceritanya sahabat ketika dipersaudarakan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf ketika ketemu sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah sahabatnya yang jadi saudaranya mengatakan, istri saya 4, silahkan kamu pilih 2 buat kamu. Jangan ditiru Bapak. Ini makomnya lain, tapi cerita harus sampai akhir. Cerita jangan dipotong-potong ya. Nah, kemudian sahabatnya ini ngomong pula, wahai Abdurrahman, saya punya kebun kurma terbaik di Madinah. Ada 2 yang bagus, silahkan kamu pilih yang mana, yang kamu suka ambil. Dia berikan itu kepada saudaranya, tapi saudaranya ya pengertian, nggak seperti jenengan aji mumpung. Ini selagi ada orang yang dermawan, selagi ada orang yang memang, dia kan ikhlas, kan dia ikhlas nggak apa-apa kan ya. Dia dari hatinya kok dia ikhlas, saya nggak minta, memang dia yang ngasih kok, memang dia. Ya kan? Kalau kita ya, boleh deh, saya milih 2 atau kamu yang pilihkan. Itu kalau kita. Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala mengatakan enggak, terima kasih kawan. Enggak perlu sampai seperti itu, tunjukkan saja pasarnya di mana, saya akan berusaha kerja di pasar. Insyaallah nanti barokah. Kan seperti itu. Jadi kemauan untuk membagi yang dimiliki kepada saudaranya yang beriman. Inilah sifat orang-orang yang beriman. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua langsung dapat ganti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan ambil timbangan gandum segenggam ditimbang sama kambing seekor. Kambing seekor kurang lebih yang bagus sekarang 2 juta. 2 juta. Lah kalau gandum segenggam ini berapa nilainya? 1.000 sampai? Gak nyampe, anggap 1.000 rupiah. 1.000 dibanding 2 juta, berapa kali lipat itu? 2.000 kali lipat. Langsung diganti sama Allah hitungan jam 2.000 kali lipat. Masih ragu sama Allah? Gaya. Ya, buktikan ketidakraguanmu, kan begitu ya. Di sini dibuktikan di sini. Nah, kemudian yang menarik terakhir fikhunya dari cerita ini ya, kisah ini ada pemahaman yang menarik. Akrabnya pelayan dengan majikan. Ini bukan karyawan dengan bos, budak sama pemiliknya. Dikesankan tuh perbudakan kan ngeri. Itu perbudakan orang-orang yang nggak kenal Allah itu. Kalau perbudakannya orang yang kenal Allah, coba lihat nih, budak sama pemiliknya, akrabnya luar biasa. Bahkan nih budaknya berani ngeledekin majikannya ini loh. Akan dapat ganti yang lebih baik. Nanti dapat ganti yang lebih baik gitu ya. Udah kelaparan, nggak dapat makanan, cuman minum air diledekin, coba jengkelin nggak itu kira-kira? Tapi ya begitu, akrab. Itu akrab. Ini loh rumah tangganya Nabi Muhammad SAW. Antara suami istri menyenangkan, istri kepada pembantu menyenangkan, pembantu kepada istrinya Nabi menyenangkan, Nabi kepada pelayannya menyenangkan. Indahnya rumah tuh. Rumah itu indah. Bukan bos pada karyawan, atasan pada bawahan, tapi saudara seiman yang berjalan sama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian lanjutkan oleh Habib Muhammad bin